Masih di sekitaran Pulau Sempu, daerah Malang, kita lanjut perjalanan ke Pantai Gatra. Kemarin kita ada di bawah tuh. Di bawah kita itu adalah Pantai Celungup. Nah, kalau ke Pantai Gatra sebenarnya kita bisa langsung lewat pantai, tapi dalam, jadi harus pakai kano. Nah, itu yang kuning-kuning itu adalah kano yang disewain. Jadi pengunjung boleh menyewa kano untuk main dari Pantai Gatra ini, bisa nyebrang ke Pantai Celungup. Ini penampakan atau pemandangan Pantai Gatra. Pantai Gatra ini tergolong landai, jadi cukup aman buat bermain kano ataupun bermain air. Dari Pantai Gatra kita lanjut perjalanan ke Pantai Gua Cina. Nah, ini kita langsung masuk ke gerbang Pantai Gua Cina. Ini gerbang pertama. Nah, perjalanannya jalannya seperti ini. Rada kecil sih memang. Nah, nanti kita akan masuk lagi ke gerbang loket. Nah, ini gerbang loketnya. Cuman karena ini hari biasa atau hari kerja, jadi di loket nggak ada penjaganya. Kita bisa langsung masuk. Nah, ini pantainya cukup luas, jadi kita mau parkir di mana aja kendaraan bebas. Ini pemandangan pantainya pada saat kita masuk. Tadi kan loket depan kosong, nggak ada penjaga. Nah, pada saat kita masuk ternyata ada penjaganya di dalam, jadi kita disodorin tiket deh buat bayar. Tiketnya per orang 15.000, kita berdua jadi 30.000, mobilnya 20.000, jadi totalnya 50.000. Ini tiket mobil 20.000. Ini masuk parkiran. Area parkir yang sangat luas. Nah, di dekat area parkir pinggir-pinggir itu banyak warung-warung ya. Itu bangunan yang di pinggir itu adalah warung-warung. Nggak tahu kalau hari libur mungkin pada buka kali ya. Tapi ini beberapa saja yang buka, yang lainnya tampak sepi, tutup. Mungkin karena sepi pengunjung ya. Jadi kita berkeliling nih pakai mobil dari ujung ke ujung, lihat situasi pantai seperti apa. Akhirnya mobil kita parkir di parkir VIP, pas dengan gerbang Gua Cina. Kita masuk ke area Gua Cina. Nah, ini banyak banget apa nih, tanaman apa ini ya, bako mungkin ya, atau tanaman apa nggak tahu. Ini tertata rapi. Kaki. Ini naik ke atas itu Puncak Diana 199 anak tangga. Itu ada apanya? Ya buat foto selfie. Ya, view-nya laut lepas. Pemandangan. Berarti ini udah laut selatan ya? Ya, udah perbatasan Indonesia Australia. Wah, berarti kelihatan ya, harusnya Pulau Australia ya. Ya.
sekedar info aja, legenda pantai Gua Cina ini mulai muncul pada tahun 1930. Makanya di tembok di sini tertulis angka 1930. Waktu kita naik kapal di Sempu, itu kan ada batu dua ya. Nah, itu batu duanya kelihatan dari pantai ini. Di jalan masuk ke Gua Cina, di temboknya tertulis Gua Cina Religi. Nah, ini karena memang di dalam gua tersebut dipakai untuk berdoa atau mungkin bertapa kali ya. Kita lihat ke dalamnya ya. Ini mau masuk ke dalam Gua Cina-nya ini ada beberapa anak tangga. Nah, pada saat masuk di depan ini ada semacam dupa ya, bekas dibakar ini. Kalau kita masuk ke dalamnya, ini ada legenda pantai Gua Cina. Terus kalau kita masuk ke dalam lagi, nah di sini panjangnya atau dalamnya gua ini infonya sekitar 12 meter. Di dalamnya banyak tempat berdoa atau mungkin lebih dikenal sebagai tempat bertapa atau tempat pemujaan ya, karena di dalamnya ini banyak bekas-bekas pembakaran dupa. Jadi kalau masuk ke dalam ini tercium aroma dupa yang cukup menyengat. Juga ada beberapa bekas sesaji yang masih tersisa di dalamnya. Nah, kalau kita masuk lebih ke dalam lagi, ini sebenarnya ada ruangan-ruangan. Nah, ruangannya itu ada yang lorongnya sempit, tetapi kita masuk ke dalam luas. Nah, ini bekas pembakaran dupa. Info dari pengelola, sebenarnya dalamnya itu sudah disiapkan lampu penerangan, cuman kemarin pas lagi mati. Nah, ini di depan pintu gerbang juga ada bekas dupa yang dibakar. Pemandangan kalau dari atas pantainya terlihat indah banget seperti ini. Luar biasa pokoknya kalau pemandangan pantainya. Nama pantai Gua Cina sendiri sebenarnya terinspirasi dari seorang pertapa yang berkebangsaan Cina. Dia bertapa di dalam gua ini selama bertahun-tahun. Hingga orang tersebut hilang atau disebut mukso di dalam gua. Pertapa tersebut juga meninggalkan surat wasiat yang berisi identitas atas nama Hing Huk, sehingga sampai sekarang masyarakat sekitar menamakan gua tersebut dengan nama Gua Cina. Lewatnya mana? Ya itu, tangganya. Kita coba mau naik ke bukit melihat pemandangan dari atas. Untuk naik ke bukit kita harus beli tiket seharga 10.000 per orang. Untuk naiknya kita harus melewati tangga yang cukup tinggi. Tangganya seperti ini, beberapa railing tangganya terlihat sudah agak rusak ya, karena mungkin sudah lama dan belum diperbaiki. Nah, di sini banyak sekali tempat spot-spot foto. Kalau kita lihat ke bawah ini melihat pemandangan pantai dengan gugusan-gugusan pulau-pulau karang yang sangat indah. Ini ada gazebo untuk berselfie.
Di kejauhan itu kita melihat fenomena alam yang sungguh luar biasa ya. Itu ada jajaran atau gugusan kabut yang seolah-olah membentuk garis. Mungkin ini yang disebut dengan kabut adveksi. Nah, kabut ini terbentuk karena perubahan atau perbedaan suhu antara udara dengan laut, sehingga air laut cenderung lebih cepat untuk menguap. Nah, ini kalau kita lihat kabutnya semakin lama semakin tebal ya. Semakin sore semakin banyak uap air yang menguap. Jadi kabutnya semakin sore semakin tebal. Sekarang ini posisi sekitar jam 5 sore. Kita lihat di kejauhan itu kabutnya semakin menebal dan jarak pandang juga semakin pendek. Fenomena alam yang jarang kita lihat, dan kita bersyukur kemarin kita mendapati fenomena alam seperti ini, jadi bisa berbagi dengan teman-teman semua. Di puncak bukit ada bangunan yang kalau dari kejauhan bentuknya seperti kapal. Nah, kita coba masuk ke dalamnya. Ternyata di sini seperti banyak ruangan-ruangan. Nggak tahu nih dulunya mau dipakai buat apa, atau sebagai penginapan atau apa ya. Nah, kita coba naik ke atapnya atau ke atasnya. Kita bisa melihat pemandangan ke bawah. Nah, itu pemandangan laut lepas itu. Kita sambil menikmati kabut adveksi dari atas. Kita coba sampai kabutnya menghilang. Pokoknya melihat pemandangan dari atas seperti ini betah banget deh. Hari semakin sore karena sekarang sudah menunjukkan jam 5 lewat, jadi kita sudah harus siap-siap pulang dan mencari objek-objek lain yang kita kunjungi. Dalam perjalanan pulang, kita mampir ke kafe untuk bersantai sambil mikir mau kemana lagi. Yuk, sampai ketemu di video selanjutnya.